bisa dinyatakan dalam A X kuadrat plus BX plus C. Ya, ya. Y sama dengan, kalau fungsinya XY gitu ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya. Kalau itu fungsi dari T, ya, berarti X-nya adalah V kali T, ya, seperti yang kemarin kita lihat. Y-nya adalah sama dengan Y sama dengan Y0, Y0 titik awal, plus V0 T, plus setengah GT kuadrat, begitu ya. Betul kan? Nah, jadi setelah kita tahu bentuk umumnya, maka data yang ada itu, yang diperoleh dari hasil tangkapan layar handphone, itu bisa namanya curve fitting, ya, dicocokkan dengan kurva. Kalau lintasannya begini, itu berarti persamaannya, bentuk umumnya pasti AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Tapi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, itulah yang menjadi ciri khas dari parabola tersebut. Ya. Tapi sekali lagi, kalau kita mau perhitungan kita hanya kualitatif saja, maka A dan B dan C-nya itu kita bisa dapatkan, tapi mungkin tidak, kalau kita trace balik, kita majukan X-nya berapa, Y-nya berapa, tidak tepat dengan senti yang kita lakukan semula. Kenapa? Karena satu skala di software itu kan belum tentu 1 senti. Ya. Bisa aja satu skala di sana itu sebenarnya 1,5 senti. Karena kan kalau handphonenya saya tarik ke belakang, otomatis kan lintasannya jadi lebih kecil karena dia melihatnya lebih jauh kan ya. Kalau saya lihat wajah saya, kalau saya dekatkan ke layar, kan wajah saya jadi besar ya. Kalau saya punya mistar begitu ya, ini 30 cm panjangnya. Kalau di sini kelihatannya sempit, kalau di sini kelihatannya besar begitu. Bahkan wajah saya bisa ketutupan begitu ya. Nah, ini kan harus dikalibrasi. Ya. Saya itu melempar bolanya di sini atau di sini atau di sini, sehingga satu skala di sini itu sama dengan sebenarnya berapa senti. Ya. Oke, jadi kalau kita mau pergi ke kuantitatif, harus ada kalibrasi. Kalau kita hanya mau kualitatif, cukup tidak usah di kalibrasi begitu ya. Baik, saya kira ini pertanyaan yang baik. Kalau tidak ada, ini coba kita nonton videonya Pak Agung sebentar, supaya nanti teman-teman yang lain yang belum melihat juga bisa sama-sama itu ya. Oke. Oke, saya coba. Terima kasih. Baik ya, makasih sama-sama. Coba saya kita cek pakai ini ya. Mudah-mudahan internetnya cukup baik. Yang Pak Agung itu, yang ini, yang GeoGebra ini memang tidak jalan karena ini ada perpindahan sistem ya. Apa yang dulu berjalan dengan baik, pindah ke EduNext tidak jalan. Coba kita lihat ini ya. Adik-adik bisa lihat gambarnya? Kita akan melanjutkan pembahasan bab kimatika dengan. Sudah terdengar suaranya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Topik gerak parabola. Gerak ini merupakan salah satu contoh gerak dalam ruang berdimensi 2 atau gerak 2 dimensi. Saya Agung Nugroho dari KK Fisika Magnetik dan Fotonik FMIPA ITB. Dalam topik bahasan gerak parabola ini, kita akan membahas tentang apa itu gerak parabola dengan memperhatikan ciri-ciri gerak parabola. Kemudian kita akan mendalami mengapa dapat terjadi gerak parabola, dan akhirnya kita akan membahas perumusan gerak parabola. Kita mulai dengan memperhatikan eksperimen berikut ini. Dalam eksperimen kali ini, kita mengamati bagaimana lintasan dari bola badminton menggunakan kamera telepon genggam dengan modus video gerak lambat. Kita menandai titik-titik yang dilewati oleh bola. Selanjutnya, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan koordinat titik-titik yang sudah kita tandai menjadi pasangan data X dan Y.
Untuk memahami tentang lintasan gerak ini, kita akan memodelkan data eksperimen tersebut dalam persamaan matematik. Dalam hal ini kita pilih persamaan polinomial order 2 atau persamaan kuadrat. Berikut adalah hasil pencocokannya. Ya, jadi yang disebut pencocokan itu artinya dari grafik yang diperoleh, lihat adik-adik, grafiknya mengandung kesalahan ya. Jadi grafik yang garis padat ini itu adalah grafik terdekat, ya. Grafik yang paling dekat dan kebetulan bentuknya di sini adalah AX kuadrat, A-nya adalah minus 0,06, ditambah BX, BX-nya adalah plus 2,96, ditambah C. Ya. Saya selalu pakai plus C, plus begitu ya. Dengan catatan C-nya adalah minus. Ya. Saya tidak katakan minus C, tapi saya pakai plus C, C-nya itu minus. Ya. C-nya minus 15,66. 15,99. Nah, perhatikan grafik yang mulus ini, yang smooth ini, itu adalah hasil perkiraan atau curve fitting. Ya. Jadi kita hanya menggunakan bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nanti di software itu, GeoGebra namanya, dia bisa melacak, oh untuk situasi seperti ini, yang terbaik adalah, yang errornya paling kecil adalah kalau A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Lalu digambarkan garisnya, kita lihat bahwa titik-titik kita itu ada nyeleweng-nyelewengnya dikit. Yang ini pas sekali, yang ini sedikit kelebihan, ini sedikit kekurangan, ini agak banyak kelebihan, agak banyak kekurangan, sedikit tekor, ini sedikit lebih. Nah, setiap pengukuran itu mengandung kesalahan. Ya. Jadi tidak usah heran, kok ini grafiknya nggak berimpit. Memang tidak bisa berimpit. Ya. Kalau benar-benar berimpit, kemungkinan datanya dipalsukan. Ya. Kita punya data yang betul parabol, lalu gambar titik-titiknya. Wajar saja, wajar sekali kalau hasil dari percobaan itu tidak tepat berimpit dengan hasil teoretiknya. Ya. Kalau tepat berimpit, itu justru jadi pertanyaan begitu. Ya. Baik, jadi yang tadi saya bilang, bentuk umum persamaan kuadrat, Y sebagai X kuadrat, ini gerak parabola tuh, X itu gerak sumbu horizontalnya, Y itu vertikalnya, T-nya di mana? T-nya itu tidak kelihatan di sini. X itu fungsi dari T, tapi fungsi pangkat 1, kemarin kita sudah lihat. Y itu fungsi dari T juga, tapi fungsi pangkat 2. Ya. Nah, kalau kita hilangkan T-nya, maka kita dapat Y sebagai fungsi dari X, ini adalah Y-nya tidak lain. Y sebagai fungsi dari X, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nanti biarkan komputer. Ya. Zaman saya tugas akhir dulu, ya saya harus buat program sendiri untuk melacak A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ya. Sekarang sudah banyak hal software-software yang berkembang dengan cepat, dengan cara online bisa dicek ya. Dengan Excel pun bisa ini dicek. Kalau saya punya data seperti ini, itu fungsinya polinomial pangkat 2, yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C. Tentukan A, B, C yang terbaik. Nanti dia sudah langsung keluar. Ya. Jadi hidup adik-adik sekarang itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada hidup saya dulu begitu ya. Orang-orang yang sebelum saya lebih parah lagi, banyak yang harus dikerjakan manual. Oke, kita lanjut ya. Persamaan ini selanjutnya kita sebut sebagai persamaan gerak parabola, karena lintasan geraknya membentuk grafik parabola. Meskipun tidak semua data dapat sesuai nilainya dengan nilai fungsi hasil pencocokan, akan tetapi secara keseluruhan data-data pengamatan kita dapat sesuai dengan fungsi kuadrat. Berdasarkan pengamatan kita sebelumnya, kita dapat mengenali ciri-ciri pokok gerak parabola. Yang pertama, pada lintasan geraknya terdapat posisi puncak atau maksimum yang merupakan titik tertinggi pada lintasan. Yang kedua,
Gerakannya ditentukan oleh kecepatan awal yang meliputi besar dan arah. Arah di sini ditentukan oleh sudut antara lintasan gerak terhadap bidang mendatar. Dan yang terakhir, bentuk lintasannya simetrik terhadap titik maksimum. Berdasarkan ciri yang kita amati, maka kita dapat mencoba mendalami mengapa ada gerak dengan lintasan parabola. Kita amati pada lintasan geraknya terdapat perubahan kecepatan yang awalnya ke arah atas atau naik berubah menjadi ke arah bawah atau turun. Dalam gerak berdimensi 2, kita dapat menjabarkan kecepatan geraknya menjadi kecepatan dalam komponen mendatar yang kita namakan Vx dan kecepatan dalam komponen vertikal Vy. Kita perhatikan bahwa dalam komponen arah gerak vertikal selalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dengan demikian, kita dapat tuliskan ungkapan kecepatan geraknya sebagai fungsi dari waktu, yaitu Vt sama dengan V0 cos theta 0 dalam komponen arah mendatar dan V0 sin theta 0 minus Gt dalam komponen arah vertikal. Theta 0 di sini adalah sudut awal. Kita perhatikan komponen kecepatan dalam arah vertikal dapat sama dengan 0 pada saat T sama dengan V0 sin theta 0 dibagi dengan G. Dan waktu ini akan berkaitan dengan posisi maksimum. Berikutnya kita akan mencari ungkapan matematik untuk lintasan gerak parabola. Kita sudah mengetahui dengan kecepatan awal tertentu, besarnya V0 dan sudutnya theta 0, maka kecepatan gerak suatu benda yang memiliki bentuk lintasan parabola dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan Vt sama dengan V0 cosinus theta 0 dalam komponen arah mendatar dan V0 sin theta 0 minus Gt dalam komponen arah vertikal. Bersesuaian dengan itu, maka kita juga bisa menentukan posisi pada saat yang sama, yaitu V0 cosinus theta 0 T dalam komponen arah mendatar dan V0 sin theta 0 T minus setengah Gt kuadrat dalam komponen arah vertikal. Baik, kalau adik-adik perhatikan yang tadi yang tadi Pak Agung bilang, dari V-nya ini ada komponen horizontalnya, ada komponen vertikalnya. Komponen horizontalnya itu konstan, ya, karena V0-nya konstan, theta 0 juga konstan, sehingga perkaliannya juga konstan. Tetapi komponen vertikalnya itu mengandung T di sini. Dan kalau T-nya bergerak, ada kemungkinan satu saat T-nya sedemikian sehingga suku yang di dalam kurung ini menjadi 0. Ya. Kalau saya paksa ini jadi 0, itu berarti Vt-nya hanya mengandung arah horizontal saja, vertikalnya tidak ada. Itu terjadi ketika titik tertinggi, bukan? Ya. Garis singgung di sini adalah mendatar. Ya. Kalau ini grafik geraknya, maka garis singgungnya adalah grafik V-nya, dan pada saat V-nya itu sempurna mendatar, hanya I saja, maka berarti yang di depannya sekian J-nya itu, sekiannya itu 0. Makanya saya selalu ajarkan adik-adik, ini harap kita pandang sebagai sekian I ditambah sekian J. Ya, setiap kali kita lihat vektor, supaya tidak bingung, ini adalah sekian I, itu sekian J. Baru kita lihat sekiannya itu berapa. Yang ini sekiannya konstan, yang ini sekiannya itu bergantung pada T, dan ada satu T yang istimewa, yaitu sedemikian sehingga suku ini menjadi 0. Ya, nanti bisa diperoleh itu T sama dengan V0, itu yang sebelum slide ini tadi ya, V0 sin theta per G, dari rumus itu dengan mengenolkan ini. Sebaliknya, kalau ini V, maka ini adalah integralnya, bukan? Ya, integral dari yang atas, perhatikan, ini adalah konstan-konstan menjadi konstan T. Ya. Yang ini adalah fungsi pangkat 1 dari T, menjadi fungsi pangkat 2 dari T. Ya. Nah, Pak Agung memakai rumusnya
minus, ya berarti G-nya nanti tinggal dimasukkan besarnya saja. Ya. Kalau saya lebih cenderung pakai rumusnya plus dengan catatan G-nya nanti minus, ya. Nah, beda orang beda pendapat begitu ya. Jadi adik-adik juga bisa bebas menentukan. Saya kemarin bilang ini bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi aman dan tidak aman. Kalau adik-adik yakin tidak akan keliru, silakan. Pak Agung memilih pakai minus, tapi G-nya nanti positif. Ya. Di sini juga minus, G-nya dimasukkan entah 10 atau 9,8 atau tapi jangan dimasukkan minus, karena kalau ini minus dikasih minus, jadi salah malah. Ya. Itu sebabnya saya lebih cenderung pakai plus, nanti minusnya waktu kita masukkan angkanya. Oke, nah ini itu harap dibaca sebagai sekian I tambah sekian J. Sekali lagi, kata-kata yang paling sering adik-adik ucapkan waktu melihat vektor adalah bacalah dia sebagai sekian I tambah sekian J, kalau perlu tambah sekian K, 3 dimensi. Baru kita lihat pelototin, sekiannya itu apa? Oh, sekiannya itu adalah ini. Ya, fungsi pangkat 1 dari T. Berarti dia gerak lurus nih, GLB, di daerah sumbu X. Sedangkan sekian J-nya itu, sekiannya adalah fungsi pangkat 2 dari T. Berarti dia ini parabola, fungsi pangkat 2. Berarti GLBB, bukan parabola. GLBB geraknya. GLBB yaitu geraknya kira-kira seperti ini, dari titik tertentu ke atas, terus ke bawah. Tapi pada lokasi yang sama, X yang sama. Kalau dia digabung, barulah jadi gerak parabola. Jadi gerak seperti ini, sebenarnya terbalik, Pak Agung geraknya dari sini ke situ ya, tadi bola badmintonnya, ini adalah cerminannya. Nah, gerak seperti ini, itu gabungan dari gerak GLB ke arah kanan, ya, seperti kursor panah saya ini, ditambah dengan GLBB ke arah atas. Yang pertama adalah diperlambat, GLBB diperlambat, ditambah dengan GLBB dipercepat. Nah, ketika duanya digabungkan serentak, seperti pada ini, kita dapat gerak parabola atau gerak peluru. Oke? Baik. Ya, kita lanjutkan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, ya? Oke. Kita sudah mengetahui bahwa posisi maksimum itu dicapai ketika T sama dengan V0 sin theta 0 per G, atau yang kita namakan sebagai jadi T max di sini. Suku ini 0 ya. Berdasarkan nilai T max tersebut, maka kita bisa substitusikan ke dalam persamaan posisi, dan kita akan dapatkan bahwa posisi maksimum dalam komponen arah mendatar itu sebesar V0 kuadrat sinus 2 theta 0 dibagi dengan 2G. Dan posisi pada saat Y maksimum atau titik puncak itu sama dengan V0 kuadrat sinus theta 0 kuadrat dibagi dengan 2G. Secara keseluruhan, posisi gerak parabola dapat ditentukan dengan variabel waktu, dan dalam kasus ini variabel waktu tersebut kita peroleh dari suku pertama ungkapan posisi, ya, di mana X dengan V0 cosinus theta 0 T. Dengan demikian, T dapat dinyatakan sebagai X dibagi dengan V0 cosinus theta 0. Dengan mengungkapkan T sebagai fungsi dari X, maka kita bisa menyatakan bagaimana Y sebagai fungsi dari X, yaitu dengan meninjau komponen gerak dalam arah vertikal, lalu kita substitusikan T-nya itu sebagai fungsi dari X. Nah, akhirnya kita bisa dapatkan ungkapan Y sama dengan tangen theta 0 X dikurangi dengan GX kuadrat dibagi dengan 2 kali V0 cosinus theta 0 kuadrat. Jadi inti permasalahan di sini adalah, sampai sini tadi udah jelas ya. Saya posisi itu bentuk umumnya adalah sekian I, fungsi dari T, ditambah sekian J, fungsi dari T juga. Yang jadi masalah adalah X-nya fungsi dari T, Y-nya fungsi dari T, tapi yang kita lihat di gambar adalah bukan X fungsi dari T, bukan Y fungsi dari T, tetapi Y sebagai fungsi dari X. Ya. Grafik ini yang di kiri, itu bukan Y fungsi dari T, bukan juga X fungsi dari T, melainkan Y fungsi dari X, yaitu bentuk lintasan bola badmintonnya tadi. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa X ini fungsi dari T, kita tahu bahkan fungsinya pangkat 1,
Y ini adalah fungsi dari T juga, kita tahu fungsi pangkat 2, sudah ada di atasnya. Nah, semua ini bisa solved, bisa dipecahkan kalau kita mulai menghitung satu T yang istimewa. Ya, satu T yang istimewa. Mana T yang istimewa? T yang istimewa terjadi ketika V-nya ini 0, yaitu titik paling tinggi. Titik paling tinggi. Titik paling tinggi ini terjadi ketika suku atau sekian di depan J-nya itu 0, ya, maka keluar rumus ini. T-nya kita sebut T max, itu kalau seluruh ruas dalam kurung suku kedua ini di 0 kan, maka ini sama dengan 0, GT-nya pindah kanan jadi plus, jadi T-nya sama dengan kita sebut T max. Nah, kalau T max ini dimasukkan ke sini, sederhana banget. T-nya masukkan saja ke situ, maka didapat X max-nya adalah ini. Kalau T-nya ini, T yang sama ini, dimasukkan ke situ, tentu yang ini ada kuadratnya ya. Itu kita dapat yang ini. Baik. Nah, dengan melihat bentuk ini sekarang, kita bisa mulai melihat ada hubungan antara X dengan T, mulai dari titik maksimumnya. Ya. Kalau kita kembalikan dari rumus ini, V0 cos sesuatu, T sama dengan X, berarti T-nya kita pisahkan. T sama dengan tinggal, ini kan yang atas, baris kedua sama dengan baris ketiga XT kan. Berarti T-nya itu sama dengan X, kalau mau amannya XT gitu ya, dibagi ini. Kalau T-nya itu dimasukkan ke sisi kanannya, kita dapatkan Y-nya seperti ini. Nah, dengan demikian, walaupun fungsi ini kelihatannya sulit, ini adalah Y sebagai fungsi dari X. Kenapa? Karena theta 0 itu konstanta, tangannya pasti konstanta, berapapun nilainya. Ya. G itu konstanta, V0 juga konstanta, theta 0 juga konstanta, maka berapapun nilainya pasti konstanta. Jadi ini adalah Y sebagai fungsi dari X. Kalau kita kembalikan ke bentuk umum yang semula, Y sama dengan AX kuadrat, AX kuadrat, dengan catatan A-nya adalah minus G bagi 2 yang dalam kurung kuadrat ini, dan B-nya adalah tangen theta, bukan? C-nya berapa? C-nya berapa? Ada yang mau jawab? Kan bentuk umumnya saya bilang AX kuadrat ditambah B ditambah C. C-nya berapa dari persamaan ini? 0. C-nya sama dengan 0 kan? Kenapa C-nya sama dengan 0? Karena kita lihat ketika X-nya 0, Y-nya 0. Itu tidak bisa tidak, parabola kita itu melalui titik 0 atau titik asal. Jadi sebenarnya ini bentuk ini adalah bentuk yang mula-mula tadi saya bilang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya. Nah, dari perhitungan regresi yang di Excel itu atau di mana GeoGebra itu, kedapatan tadi bahwa A-nya itu 0 berapa? Minus 0,06 ya. B-nya itu berapa? C-nya itu berapa? Nah, kenapa kok C-nya di sana 0 di sana C-nya tadi berapa? Minus 15,99. Kok kenapa di sini 0? Ya, di sini karena kita mengambil titik asalnya lewat di parabola. Yang tadi itu titik asalnya, titik nolnya tidak di awal gerak parabolanya. Ya. Jadi itu juga masuk namanya perlu dikalibrasi. Ya. Yang kita sebut 0,0 di sini itu adalah tidak lain tidak bukan titik awal di mana bola badminton tadi mulai dipukul, begitu kan? Dan itu tingginya dari tanah tidak sama dengan 0. Ya. Jadi itu sebabnya ada perbedaan. Yang tadi sana 15,99, kalau adik-adik lihat, di sini kok C-nya nggak ada. Karena kita memaksakan diri untuk menganalisa C-nya itu 0, yaitu si bolanya itu bergerak dari titik 0,0. Dengan kata lain, saya mengambil titik 0,0-nya itu atau titik asalnya itu adalah tempat di mana bolanya itu diem. Ya, pertama kali tadi ada. Ya. Oke, jadi sekali lagi, ini tidak lain adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C.
dengan catatan C-nya 0. Kenapa tidak sama dengan tadi? Karena saya paksa titik asalnya itu berada tepat pada posisi awal si bola. Ya. Baik, kita lanjutkan. Saya harap bisa selesai kita sebentar lagi. Jadi, kita sekarang mengetahui bahwa gerak parabola ditentukan oleh besar dan arah kecepatan awal benda itu bergerak. Bentuk lintasan parabola akan berbeda jika kecepatan awalnya berbeda. Dan sudut awal yang menentukan arah gerak ditentukan terhadap bidang datar yang tegak lurus terhadap arah percepatan gravitasi. Sebagai ilustrasi, kita dapat menganalisa kembali pengamatan kita sebelumnya tentang fungsi parabola yang kita dapatkan. Pertama, mengorganisir agar fungsi ini dapat menyesuaikan bentuk seperti rumusan yang kita dapatkan. Sebagai catatan, di sini kita harus menentukan skala atau dimensi dari fungsi ini, yaitu dengan melihat skala pengukuran dan skala grafik. Parameter pertama yang kita dapatkan langsung dari persamaan tersebut adalah besar sudut awal, yaitu berdasarkan suku yang linier. Dalam kasus ini, kita dapatkan tangen theta 0 itu sama dengan 2,96, sehingga theta 0 sama dengan 71,33 derajat. Kemudian, dengan menggunakan suku kuadrat dari persamaan yang kita peroleh, kita dapat menentukan kecepatan awal. Karena pengamatan ini dilakukan dengan kamera yang modusnya slow motion, maka hasil perhitungan V0 yang kita dapatkan di sini harus kita bagi dengan frame kameranya. Dengan demikian, kecepatan dari eksperimen ini adalah 0,56 meter per detik. Demikianlah pembahasan gerak parabola dari saya. Semoga bermanfaat. Sebagai catatan, ini 15,99-nya itu adalah selisih antara yang bawah ini, C-nya sama dengan 0, yang atas ini, C-nya sama dengan minus 15,99. Itu selisihnya di sini. Kenapa? Karena nolnya gerak parabola kita itu di sini, itu terletak 15,99 dari tanah, begitu ya. Di titik awalnya dari sini. Baik, nah besaran angka-angka ini, berapa nilai besarnya sebenarnya tidak terlalu penting karena memang kalibrasinya juga ini ya mungkin harus diteliti ulang begitu ya, terutama yang menyangkut meternya. Tetapi sebenarnya secara kualitatif ini sudah menunjukkan sudutnya lancip. Kalau sudut tembaknya ke situ kan 90 derajat, ini berarti kurang dari 90 derajat sudutnya, dapat segitu. Dan dari kecepatan awal kita peroleh V0 sekian. Apakah ini benar? Ya pasti ada kesalahannya. Ya. Semakin baik kalibrasi kita, ini akan makin mendekati kenyataan angka ini. Ya. Baik, saya kira itu tinjauan dari ulasan Pak Agung. Ya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Masih ada 1-2 menit yang bisa kita tempuh. Adik-adik sudah siap dengan kertas dan penanya, bukan ya? Pulpennya? Siap, Pak. Oke. Ya, Pak. Baik, ya. Jadi, saya akan buka soalnya nanti pas mulai jam 4 begitu. Adik-adik mau difoto boleh layarnya, atau mau disalin langsung ke kertasnya, diketahui X sama dengan sekian, sesuai dengan pendapat adik-adik gitu ya, bebas ya. Yang penting supaya ketika soal ini tidak muncul lagi di layar, saya stop share screen-nya, adik-adik bisa tetap bekerja begitu ya. Mungkin nanti setelah 10 menit setelah soal kedua keluar, kasih waktu untuk saya akan tutup juga Zoom-nya supaya adik-adik bisa berkonsentrasi bekerja begitu ya. Kita bubarkan Zoom-nya. Nanti submit-nya silahkan saja adik-adik submit langsung ke EduNext dan ke MS Team ya. Kalaupun ternyata ke salah satunya gagal, nanti kita bisa coba recover dari yang lain. Tapi kalau sampai dua-duanya gagal ya itu keterlaluan namanya ya.
Jadi, tapi usahakan di EduNext ada, di MS Team ada. Oke. Baik, jadi saya kira saya akan nanti sajikan soalnya, nanti setelah itu saya akan langsung tutup permisi, adik-adik boleh bekerja. Saya sarankan bekerjanya untuk kali ini sendiri-sendiri ya, nanti ada yang waktunya berkelompok, dan ini anggaplah ini untuk menguji sistem ya. Kalau hasilnya baik, adik-adik diuntungkan, kalau hasilnya tidak baik, juga tidak akan dirugikan, begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, nanti kita ketemu lagi besok ya, besok pagi jam 8 kita ada kuliah. Ya. Nah, baik, saya tampilkan sekarang soalnya adalah sebentar, saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pembulatan berapa angka di belakang koma atau berapa angka signifikan? Ya, cukup 1 angka, 2 angka di belakang koma cukup ya. Oke, baik. Sekali lagi kasih, angkanya tidak terlalu penting dan tidak terlalu sukar. Ya. Jadi silahkan saja. Baik, saya akan share screen-nya sekarang ya. Sudah kelihatan adik-adik ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, soal pertama adalah ini ya, soal ke-1. Silahkan kalau mau difoto. Nah, seandainya menurut adik-adik ada data yang kurang, silahkan adik-adik tambahkan datanya, atau saya asumsikan nilai G-nya adalah sekian misalnya, atau C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8, apa saja yang bisa diasumsikan. Ya. Jadi soalnya seperti ini. Satu benda titik, ingat kita mainnya benda titik bergerak pada bidang X, Y. Ya. Dalam arah sumbu X, arahnya ke kanan, lajunya sekian. Dalam arah sumbu Y, geraknya dipercepat, ke arah mana, percepatannya sekian. Pada saat T0, benda ada di mana, dan keadaannya diam, lalu diminta persamaan geraknya, tapi saya minta dalam notasi vektor. Ya. Jadi kalau kemarin saya kasih vektornya, saya tanya ini geraknya apa, ini saya balik sekarang. Saya kasih geraknya, vektornya apa. Ya. Lalu ditanya, kalau pada saat T sama dengan 4 detik, bendanya ada di mana? Itu dinyatakan dalam sekian I tambah sekian J meter. Ya. Itu pakai sekian-sekian. Silakan, saya beri waktu untuk menyalin sekitar 5 menit lah ya. Lalu setelah itu saya tampilkan soal kedua, 5 menit lagi, setelah itu kita bubar. Adik-adik boleh bekerja. Yang sudah selesai menyalin, sudah memfoto soalnya, mau mulai bekerja boleh, tapi tolong jangan tinggalkan Zoom-nya dulu, karena masih ada share screen untuk soal nomor 2 nanti ya. Pak, maaf, ini nggak usah nulis soal kan? Saya sudah jawab itu tadi. Ya, kan tadi udah ada yang nanya.
Baik, saya akan berikan soal nomor 2. Silakan adik-adik lihat layar. Silakan mau difoto atau mau disalin juga. Ini soal nomor 2. Ya. Satu benda titik, sekali lagi bergerak vertikal ke atas dari ketinggian 5,0 meter di atas tanah. Ini keadaan awalnya. Laju awalnya sekian. Jika diketahui percepatan gravitasinya, saya ambil sederhana aja 10 ya. Harusnya mungkin 9,8. Tapi untuk membulatkan supaya gampang begitu, 10. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk benda mencapai titik tertinggi. Ini seperti yang Pak Agung bilang tadi ya. Waktu yang diperlukan untuk benda mencapai tanah. Ingat, kita startnya bukan dari tepat di tanah, tapi 5 meter di atasnya. Kalau Pak Agung tadi 15,99 di atasnya, begitu. Skala di atasnya. Kita ini 5 skala, dengan catatan skalanya 1 meter, begitu ya. Lalu berapakah laju benda sesaat sebelum menyentuh tanah? Ya, jadi V akhirnya. Nah ini seluruh geraknya hanya vertikal, berarti kita tidak bicara soal X, ini hanya bicara soal Y saja. Jadi jawabnya nanti semua dalam bentuk Y, ya, tidak ada X-nya yang ini. Ya. Oke, silahkan, soalnya saya pertahankan kurang lebih 5 menit, nanti setelah itu saya akan bubarkan grup Zoom ini. Kita ketemu lagi besok, dan adik-adik silahkan kerja mandiri, lalu submit sebelum habis waktunya. Ya. Kalau perlu bunyikan alarm, ya, supaya waktu submit jangan sampai terlewat.